Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang werebeast yang merupakan dampak dari penyakit lycanthropy. Lycanthropy ini adalah penyakit yang diciptakan oleh Daedric Prince Hircine. Hircine adalah salah satu dari sekian banyak Daedric Prince yang ada di dunia Elder Scrolls. Pada video ini, kita akan membahas lebih banyak tentang Hircine. Tapi, karena ini video pertama kita tentang Daedric Prince, kita akan membahas sedikit tentang konsep Daedric Prince terlebih dahulu. Sama seperti Nine Divines yang pernah kita bahas waktu itu, Daedric Prince ini adalah makhluk-makhluk pertama yang muncul di Aurbis. Mereka memiliki properti unik layaknya para Nine Divines. Lebih lanjutnya akan kita bahas nanti. Setelah membahas Daedric Prince, kita akan lanjut ke pembahasan tentang Hircine. Siapa dia, apa saja perannya di Aurbis, dan bagaimana praktik penyembahannya di Tamriel. Kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang konsep Aedra dan Daedra. Daedra adalah mereka yang tidak menyumbangkan kekuatan mereka dan berpartisipasi dalam pembuatan Mundos. Hal ini karena mereka tercipta dari aspek Padomei yang merupakan representasi kekacauan, sehingga secara kodrat mereka tidak memiliki kapasitas untuk berbuat baik. Di antara para Daedra ini ada yang disebut dengan Daedric Prince. Mereka adalah Daedra pertama yang muncul di Aurbis dan memiliki kekuatan yang luar biasa, setara dengan para Divines dan Aedra lainnya. Walaupun disebut Prince atau Pangeran, sebenarnya para Daedric Prince ini tidak memiliki gender. Mereka bebas menampakkan diri dalam wujud apapun. Wujud asli para Daedric Prince ini adalah planet, sama seperti The Nine Divines. Planet-planet ini disebut Plane of Oblivion atau Realm of Oblivion. Semua plane Daedric Prince ini bertempat di alam Oblivion, yang sering disamakan dengan alam neraka. Ada ribuan plane di alam Oblivion, di mana plane-plane ini dikuasai oleh Daedra atau makhluk lain yang tidak termasuk dalam kelompok Daedric Prince. Artinya, para penguasa plane ini bisa dikatakan memiliki kekuatan yang lebih lemah dibanding para Daedric Prince. Ada 17 Daedric Prince yang sampai sekarang berkuasa di alam Oblivion. Daedric Prince ini antara lain adalah Mehrunes Dagon, Molakbal, Namira, Sheogorath, Malakath, Boethia, Azura, Mephala, Vermina, Peryite, Meridia, Nocturnal, Krategos Vile, Hermaeus Mora, Sanguine, Jigalak, dan yang akan kita bahas kali ini, Hircine. Daedric Prince ini banyak disembah oleh masyarakat Tamriel. Praktik penyembahan dan hadiah yang diberikan kepada penyembahnya juga berbeda-beda setiap Daedric Prince. Para penyembah Daedric Prince ini bisa melakukan ritual pemanggilan terhadap Daedric Prince yang mereka sembah. Daedric Prince ini memerintahkan penyembahnya untuk melakukan sesuatu dengan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Hircine dikenal juga dengan nama The Huntsman atau Sang Pemburu, Lord of the Hunt atau Dewa Perburuan, Master of Beasts atau Tuan dari makhluk buas, dan Master of the Chase atau Tuan dari pengejaran. Spear Hircine adalah perburuan yang merupakan olahraga yang paling digemari oleh para Daedra. Alam Oblivion Hircine diberi nama The Hunting Ground atau Tanah Berburu. Hunting Ground ini adalah hutan tak berujung yang diisi oleh makhluk buas, Daedra, dan orang-orang yang diklaim jiwanya oleh Hircine. Dalam Hunting Ground ini, semua penghuninya akan terlibat dalam kegiatan perburuan untuk selama-lamanya. Hircine adalah Daedric Prince yang sangat banyak disembah di Tamriel, karena spear-nya adalah perburuan. Perburuan adalah mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Tamriel. Selain itu, banyak juga pemburu yang berburu untuk berolahraga, mencari kesenangan dalam perburuan. Hircine sangat mengedepankan sportivitas dalam melakukan perburuan. Ia juga merupakan Daedric Prince yang sangat terus terang terhadap niatnya. Ia akan mencari seseorang, menguji mereka, dan memberikan imbalan ketika mereka lulus ujian tersebut. Hircine juga bisa dipanggil oleh penyembahnya, sama seperti Daedric Prince lainnya. Hari pemanggilan atau Summoning Day untuk Hircine adalah pada tanggal 5 di bulan Mid-Year. Hircine memiliki seorang putri bernama Diarola, yang merupakan seorang demi-prince dengan ras setengah Daedra dan setengah manusia. Diarola memiliki ibu seorang Ridgefolk. Ia memiliki keturunan yang menjadi para pemimpin kaum Ridgefolk. Tapi saat ini semua keturunan Diarola sudah terbunuh tanpa penerus, mengakhiri garis keturunannya. Hircine memiliki beberapa aspek yang merupakan bagian dari karakter Hircine. Ia juga menampakkan diri dalam wujud yang berbeda untuk setiap aspek. Aspek yang pertama adalah Al-Rabek atau The Hunter atau Aspect of Guile. Al-Rabek adalah wujud Hircine yang menyerupai seorang pemburu. Aspek ini melambangkan Guile atau kelicikan dan kecerdikan. Ia memegang tombak nama Spear of Bitter Mercy dan Spear of the Hunter. Aspek ini muncul di Nirn untuk memburu mangsa baru atau membawa mangsa dari Hunting Ground ke Nirn untuk diburu oleh makhluk di Nirn. Penyembah Hircine berdoa dalam nama Al-Rabek untuk hasil perburuan yang melimpah. Aspek yang kedua adalah Storyback atau The Main Beast atau The Aspect of Speed. Storyback adalah wujud Hircine yang menyerupai seekor serigala. Aspek ini melambangkan speed atau kecepatan.
Storyback adalah aspek yang memberikan kemampuan skin shifting kepada para mortal untuk berubah menjadi Werebeast. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak selalu hanya menjadi mangsa, tetapi bisa menjadi predator. Suara lolongan dari Storyback bisa membekukan organ dalam mangsanya, menyulitkan mereka untuk kabur darinya. Ada sebuah kesaksian yang terjadi di pegunungan Druadak di Skyrim yang mengaku pernah melihat Storyback dalam wujud seekor serigala yang terbuat dari badai dan kabut, yang kedatangannya diawali oleh cuaca yang sangat ekstrim. Aspek yang ketiga adalah Rookieback atau The Mighty Bear atau The Aspect of Strength. Rookieback adalah wujud Hircine yang menyerupai seekor beruang. Aspek ini melambangkan kekuatan atau strength. Rookieback muncul di Nirn mencari kesendirian, ketenangan, dan pembaruan jiwa. Ia memberkati mereka yang memberikan seserahan berupa mead atau bir madu. Ia akan menyerang mereka yang mengganggu ketenangannya. Walaupun lambat, aspek ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hampir tidak ada mangsa yang selamat ketika sudah ditangkap oleh Rookieback. Aspek yang keempat adalah Urikenback atau The Great Dark Stag. Urikenback adalah wujud Hircine yang menyerupai rusa besar atau The Great Stag. Aspek ini datang ke Nirn untuk berkembang biak. Ia juga kadang menampakkan diri dalam wujud seorang wanita. Selain untuk berkembang biak, aspek ini juga datang untuk membasmi kelompok atau kawanan makhluk yang lemah. Para kawanan ini dipancing melalui hentakan kakinya yang menggelegar untuk kemudian dibawa ke hunting grounds. Beberapa anak dari Urikenback ini memberikan beberapa mortal kehormatan atau izin untuk menunggangi mereka. Aspek kelima adalah Gillyback atau The Quick Fox. Gillyback adalah wujud Hircine yang menyerupai seekor rubah. Aspek ini memiliki interpretasi yang mirip dengan Lorkhan dalam beberapa kebudayaan. Ia datang ke Nirn untuk menipu para mortal ke dalam kehancuran mereka sendiri. Mereka yang dianggap cerdik oleh Gillyback akan diajari tentang penipuan dan rahasia. Ajaran ini dianggap sebagai anugerah oleh para Rich Folk untuk bertahan hidup setelah Lorkhan terbunuh. Pada masa Meretic Era, Hircine menurunkan lycanthropy ke Nirn, sebuah penyakit yang bisa mengubah penderitanya menjadi Werebeast. Mereka yang pertama kali terkena lycanthropy ini dinamakan The First Turn, dan merupakan Werebeast terkuat sepanjang sejarah. Semua Werebeast yang ada di Nirn pada saat ini adalah keturunan dari para First Turn ini. Pada masa First Era, Molakbal pernah menghancurkan kota Gilverdale di Valenwood. Kehancuran Gilverdale ini menarik perhatian salah satu dari The Tribunals, yaitu Sotasil. Sotasil beranggapan bahwa bencana seperti yang terjadi pada Gilverdale ini bisa dan harus dicegah. Ia khawatir bencana yang sama akan terjadi lagi, terutama di Morrowind. Untuk itu, Sotasil memanggil 8 Daedric Prince, yaitu Azura, Boethiah, Hermaeus Mora, Malakath, Mehrunes Dagon, Molakbal, Sheogorath, dan Hircine. Sotasil dan para Daedric Prince tersebut membuat sebuah persetujuan yang dinamakan Cold Harbor Compact. Tidak banyak yang diketahui tentang persetujuan ini. Dipercaya, persetujuan ini mencegah ke-8 Daedric Prince tersebut untuk memanifestasikan diri mereka di Nirn. Setelah Sotasil meninggal, Cold Harbor Compact ini sudah tidak berlaku lagi. Pada masa Second Era, Hircine pernah mengadakan sebuah acara di hunting grounds bernama The Great Hunt. Ia mengundang para mortal yang ada di Tamriel untuk datang ke hunting ground dan berpartisipasi dalam acara The Great Hunt ini. Dalam acara ini, seorang First Turn bernama Vaikosa mengumpulkan kawanan werewolf terbesar yang ada di Tamriel. Ia berencana menguasai Nirn dan membalaskan dendam mereka kepada Hircine. Mereka menganggap bahwa ketika diubah menjadi werewolf, mereka menjadi mangsa, bukan predator. Hal ini dikarenakan banyak orang yang membenci werewolf, sampai-sampai ada organisasi yang mendedikasikan diri mereka untuk memburu werewolf. Vaikosa mengirimkan salah satu anggotanya bernama Balork bersama sekelompok squad untuk menginfiltrasi hunting grounds. Infiltrasi ini gagal karena Balork dan kawanannya dikalahkan oleh kelompok adventurer bernama Undaunted dalam acara The Great Hunt. Tidak berhenti di situ, kelompok Undaunted ini menyerang tempat persembunyian Vaikosa dan membunuh semua werewolf yang ada di sana, termasuk Vaikosa. Kejadian ini menjadi salah satu side quest di game The Elder Scrolls Online. Hircine juga pernah menyelenggarakan Great Hunt pada tahun 427 di masa Third Era di Solstheim. Great Hunt ini diselenggarakan ketika terjadi gerhana bulan atau Blood Moon. Hircine mengumpulkan 4 petarung terbaik di Solstheim pada saat itu, yaitu seorang Frost Giant bernama Karstag, seorang Kapten Imperial Legion bernama Falxcarius, seorang pemimpin klan Skald bernama Thurston Hortfang, dan yang terakhir adalah The Nerevarine. Keempat petarung ini dibawa ke lokasi bernama Mortrak Glacier, di mana The Great Hunt dilaksanakan. Hircine mengisi Mortrak Glacier ini dengan kawanan werewolf yang haus darah. Singkat cerita, Nerevarine dan Karstag berhasil bertahan hingga akhir perburuan. Di bagian tengah Mortrak Glacier, Nerevarine bertarung melawan Karstag dan berhasil membunuhnya. Setelah mengalahkan semuanya, Hircine langsung menghampiri Nerevarine dan menantangnya dalam sebuah duel. Nerevarine diberikan pilihan untuk melawan Hircine dalam wujud aspek mana, antara aspect of guile, aspect of speed, dan aspect of strength. Setelah memilih, mereka berdua bertarung.
Nerevarine akhirnya berhasil mengalahkan Hircine dan diberikan imbalan oleh Hircine karena telah menjadi pemenang acara Great Hunt tersebut. Kejadian ini terjadi di game The Elder Scrolls III Morrowind, Blood Moon Expansion. Unicorn adalah hewan khas dari hunting ground yang dibawa oleh Hircine ke Nirn. Karena jumlahnya yang sedikit, banyak yang mengira bahwa unicorn ini hanyalah mitos belaka. Pada tahun 433 di masa Third Era, Hircine memerintahkan The Hero of Kvatch untuk memburu seekor unicorn sebagai persembahan. The Hero of Kvatch berhasil membunuh unicorn tersebut dan diberikan imbalan oleh Hircine. The Hero of Kvatch pada saat itu tidak tahu bahwa unicorn tersebut adalah unicorn terakhir yang ada di Nirn. Tetapi pada tahun 201 di masa Fourth Era, ada seseorang yang pernah melihat seekor unicorn. Unicorn ini dipercaya dikirim dari masa lalu oleh seorang penyihir dari kelompok The Siege Order untuk mencegah mereka dari kepunahan. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, Hircine pernah menampakkan dirinya dalam wujud rusa putih atau White Stag. Hal ini terjadi ketika Sinding, seorang werewolf yang dikutuk oleh Hircine menggunakan Ring of Hircine, meminta tolong kepada The Last Dragonborn untuk mengangkat kutukannya tersebut. Ring of Hircine ini menyebabkan penggunanya untuk berubah menjadi werewolf di luar kendali mereka. Setelah mengambil Ring of Hircine dari Sinding, The Last Dragonborn harus memburu seekor rusa putih untuk memanggil Hircine. Setelah berhasil memburu rusa putih tersebut, The Last Dragonborn bertemu dengan Hircine dan diperintahkan untuk pergi memburu dan membunuh Sinding. Karena seperti yang pernah kita jelaskan di episode sebelumnya, Hircine paling benci terhadap orang yang menyesali lycanthropy yang didapatkan. The Last Dragonborn dikirim ke sebuah lokasi bernama Blooded Man's Grotto, di mana ia melaksanakan Great Hunt. Dalam Great Hunt tersebut, Sinding berhasil membunuh beberapa pemburu yang dikirim oleh Hircine, sampai pada akhirnya tersisa Sinding dan The Last Dragonborn saja. Ada dua kemungkinan yang terjadi setelahnya, yaitu Sinding dibunuh oleh The Last Dragonborn, atau The Last Dragonborn beraliansi dengan Sinding untuk melawan pemburu-pemburu yang dikirim oleh Hircine. Kejadian ini merupakan side quest di game The Elder Scrolls V Skyrim. Hircine memiliki banyak artefak yang diturunkan di Nirn. Yang pertama adalah Glassbow of the Stag Prince. Glassbow of the Stag Prince ini adalah sebuah busur yang terbuat dari logam malachite. Busur ini meningkatkan stamina dan vitalitas penggunanya. Kekuatan yang diberikan ini akan meningkat seiring jumlah hewan yang dibunuh menggunakan busur ini. Artefak kedua adalah Hunter's Amulets. Hunter's Amulets adalah kalung yang merepresentasikan dua aspek Hircine. Kalung pertama adalah Hunter's Amulet of Strength yang merepresentasikan aspek of Strength atau Rocky Back. Kalung kedua adalah Hunter's Amulet of Speed yang merepresentasikan aspek of Speed atau Storyback. Kalung-kalung ini meningkatkan atribut penggunanya sesuai nama kalung tersebut. Yang ketiga adalah Ring of Hircine. Cincin ini memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi werebeast tanpa harus mengidap lycanthropy terlebih dahulu. Sedangkan bagi pengidap lycanthropy, mereka bisa mengontrol transformasi mereka dengan lebih baik ketika mengenakan cincin ini. Pengidap lycanthropy yang menggunakan cincin ini tidak dipengaruhi oleh bulan ataupun rasa haus darah. Orang yang mendapatkan cincin ini tanpa restu dari Hircine akan dikutuk, seperti kasus Sinding, di mana cincin ini malah menghilangkan kendali penggunanya terhadap perubahan mereka menjadi werebeast. Yang keempat adalah Rings of the Werewolves. Rings of the Werewolves adalah 4 pasang cincin yang diberikan blessing oleh Hircine ketika acara Great Hunt di Solstheim pada tahun 427 di masa Third Era. Cincin-cincin ini adalah Ring of Bloodlust, Ring of Instinct, Ring of the Hunt, dan Ring of the Moon yang masing-masing memiliki enchantment berbeda. Yang kelima adalah Savior's Hide. Savior's Hide dikenal juga dengan nama Hircine's Hide. Savior's Hide ini adalah sebuah light armor yang memberikan penggunanya resistensi terhadap sihir. Ada 3 cerita penciptaan Savior's Hide ini. Cerita pertama menjelaskan bahwa Hircine memberikan kulitnya kepada mortal pertama yang berhasil kabur dari The Hunting Grounds miliknya. Akhirnya kulit ini digunakan untuk membuat sebuah armor. Cerita lainnya menjelaskan bahwa Hircine sendiri menciptakan Savior's Hide ini dari kulit seorang werewolf. Cerita ketiga menjelaskan bahwa Savior's Hide ini dibuat oleh Malakath dan membuat penggunanya lebih rentan terhadap serangan sihir. Yang keenam adalah Spear of Bitter Mercy. Spear of Bitter Mercy adalah sebuah tombak yang diciptakan oleh Mehrunes Dagon yang diberikan kepada Hircine. Ada lebih dari satu Spear of Bitter Mercy, tetapi hanya ada satu yang merupakan ciptaan Mehrunes Dagon. Tombak ini memiliki kekuatan untuk membunuh semua hal secara instan, kecuali Higher Daedra Lords yang merupakan Daedra berkekuatan besar. Kemudian yang ketujuh adalah Spear of the Hunter. Spear of the Hunter adalah tombak yang digunakan oleh Hircine ketika ia berada dalam wujud Aspect of Guile. Tombak ini digunakan untuk bertarung melawan Nerevarine dalam acara Great Hunt di Solstheim. Nerevarine berhasil mengalahkannya dan mengambil Spear of the Hunter ini. Yang kedelapan adalah Totem of Claw and Fang. Totem of Claw and Fang adalah kalung religius bagi kaum Rich Folk dan Skull. Kalung ini didekorasi dengan cakar dan taring dari beruang besar. Kaum Skull mengasosiasikan kalung ini dengan spirit bear atau beruang jiwa yang dipanggil menggunakan sihir alam yang dikeluarkan melalui kalung tersebut. Yang kesembilan adalah Totems of Hircine. Totems of Hircine adalah sebuah artefak kuno yang sudah ada sebelum kaum mortal memiliki kemampuan untuk menulis, berbicara, dan berpikir. Ada 3 totem, yaitu Totem of Fear, Totem of Brotherhood, dan Totem of the Hunt. Ketiga totem ini meningkatkan kemampuan seseorang ketika berubah menjadi werebeast.
Masyarakat Altmer atau High Elf sangat membenci semua hal yang berkaitan dengan Daedra. Kepulauan Somerset menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang melakukan praktik penyembahan Daedra. Menggunakan Daedric Magic atau sihir Daedra dianggap melecehkan garis keturunan para Altmer. Ketika Queen Ayren membuka Kepulauan Somerset untuk imigran dan ras lain, lycanthropy menyebar luas. Hal ini disebabkan karena kaum Altmer tidak familiar dengan lycanthropy dan belum tahu cara mengatasi mereka. Kawanan werewolf Bosmer bernama Thornfang Pack bermigrasi ke Kepulauan Somerset dan berhasil menyebarluaskan lycanthropy di sana. Para Altmer yang menyembah Hircine terpaksa harus bersembunyi atau pindah keluar dari Kepulauan Somerset. Lady Gisilian adalah salah satu Altmer yang menyembah Hircine. Ia juga mengadakan acara perburuan mirip seperti Great Hunt milik Hircine dengan mengundang para kaum elit di masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam kebudayaan Bosmer ada sebuah aturan yang disebut The Green Pact. Mereka yang melanggar Green Pact ini dipercaya akan dikirim ke alam neraka yang disebut The Ooze. Shapeshifting atau lycanthropy dianggap sebagai pelanggaran Green Pact bagi para Bosmer. Satu-satunya shapeshifting yang diperbolehkan adalah Wild Hunt, yang pernah kita bahas sebelumnya. Wild Hunt ini hanya boleh dilakukan ketika para Bosmer sedang putus asa atau sedang melakukan balas dendam. Ketika para Bosmer sudah berubah menjadi Wild Hunt, mereka tidak bisa kembali ke wujud semula. Di beberapa kebudayaan ras Breton, ada yang menyembah Hircine, terutama para penyihir atau witch. Salah satu coven atau persaudaraan penyihir yang menyembah Hircine adalah Glenmoril Weird. Penyihir dari Glenmoril Weird ini terkenal dengan kemampuan shapeshifting mereka. Kaum Imperial secara umum tidak menyukai Daedra, termasuk para Daedric Prince. Di Cyrodiil sendiri, ada dua kelompok besar yang menempati wilayahnya, yaitu Colovian dan Nibenes. Kelompok Colovian ini menyembah para Divines dan membenci Daedra. Sedangkan kelompok Nibenes ada banyak yang menyembah Daedra. Secara teknis, penyembahan Daedra dilegalkan di Cyrodiil melalui izin dari Mages Guild untuk memanggil atau mensummon Daedra. Meskipun begitu, penyembahan Daedra tetap dilakukan secara tertutup oleh masyarakat Cyrodiil. Di kebudayaan Khajiit, Hircine disembah oleh beberapa sekte. Dalam mitologi Khajiit sendiri, Hircine dipercaya jatuh cinta kepada Nirni, tetapi Nirni memilih untuk menikah dengan Yennefer. Karena itu, Hircine membunuh champion dari Yennefer yang bernama Geralt Elk dan mengenakan tengkoraknya sebagai helm. Helm inilah yang digunakan oleh wujud Aspect of Guile milik Hircine. Ketika Yennefer dan Lorkaz dipengaruhi oleh Namira menjadi jahat, Hircine bersama Azura dan Kenalty membunuh Yennefer. Meskipun Hircine dianggap baik oleh para Khajiit, mereka tetap tidak suka dengan adanya lycanthropy. Di kebudayaan North, Hircine dianggap sebagai rintangan bagi mereka untuk mencapai Sovngarde, karena pengidap lycanthropy tidak akan bisa masuk ke Sovngarde. Clan Skull di Solstheim juga sangat menentang Hircine karena lycanthropy dianggap sebagai penistaan bagi dewa mereka, yaitu The Allmaker. Di kebudayaan Richmond atau Richfolk di High Rock, Hircine sangat diagungkan dan disembah. Ia memiliki banyak nama, diantaranya adalah Spirit of the Hunt, Great Beast, Hunt Father, Hunt King, dan lain-lain. Dalam mitos Richfolk, dipercaya bahwa Hircine lah yang memimpin manusia ketika Lorkhan atau Lork dipengaruhi oleh Namira untuk menjadi jahat dan membuat Nirn menjadi tanah yang penuh bahaya dan keras. Hircine mengajari mereka cara berburu, bertarung, dan bertahan hidup di Nirn. Mereka juga percaya bahwa wilayah Reach di High Rock merupakan pemberian dari Hircine. Kaum Richfolk juga menganggap lycanthropy sebagai anugerah dari Hircine. Tetapi ada beberapa kelompok Richfolk yang menentang Hircine. Salah satunya adalah kelompok bernama Viridian Weird. Kaum Richfolk ini memiliki sihir yang disebut Rich Magic. Rich Magic ini adalah sihir gelap yang dipercaya diturunkan oleh Hircine kepada kaum Richfolk. Rich Magic ini dilarang oleh Mages Guild di Tamriel. Hircine juga mengawasi setiap perjanjian yang dilakukan oleh klan-klan Richfolk. Klan yang melanggar perjanjian akan diberikan hukuman oleh Hircine. Salah satu Minotaur bernama Domihaus the Bloody Horn merupakan champion dari Hircine yang sangat dibanggakan. Bahkan para goblin juga ada yang menyembah Hircine. Salah satu goblin bernama Gog yang merupakan seorang pemburu mendapatkan anugerah dari Hircine, yaitu Spear of Bitter Mercy. Ada sebuah cerita yang tertulis di buku 16 Accords of Madness tentang interaksi antara Hircine dan Sheogorath, Daedric Prince of Madness atau Dewa Kegilaan. Dalam buku itu diceritakan bahwa Sheogorath memanggil Hircine untuk bertaruh. Mereka harus membawa seorang champion untuk diadu dalam sebuah duel. Akhirnya Hircine menginfeksi seekor Daedroth dengan lycanthropy, membuatnya menjadi sebuah makhluk buas dengan kekuatan yang besar. Sementara itu, Sheogorath membawa seekor burung kecil yang tidak bisa bertarung. Burung tersebut terbang dan hinggap di mulut Daedroth milik Hircine. Daedroth milik Hircine ini mencoba menyerang burung tersebut, tetapi tidak berhasil. Ia malah menyerang dirinya sendiri. Serangan ini dilakukan terus-menerus hingga Daedroth tersebut mati karena serangannya sendiri. Akhirnya Sheogorath memenangkan taruhan tersebut. Hircine, sama seperti Daedric Prince lainnya, tidak disembah secara resmi oleh The Empire of Tamriel. Meskipun begitu, masih banyak yang menyembah mereka. Hircine adalah salah satu yang paling banyak disembah, karena banyaknya masyarakat Tamriel yang menjadi pemburu. Great Hunt adalah acara Hircine yang paling terkenal dan sering diselenggarakan.
Banyak orang yang sangat antusias dalam mengikuti Great Hunt ini. Bahkan ada yang menyelenggarakan Great Hunt mereka sendiri untuk menghormati tradisi yang dibawa oleh Hircine. Hircine dan tujuannya memang tidak bisa dianggap jahat karena ia menjunjung tinggi sportivitas dalam perburuan. Ia tidak memiliki niat yang murni jahat dan membawa kehancuran. Bahkan di beberapa kebudayaan, Hircine diagungkan sebagai penyelamat karena sudah mengajari mereka tentang perburuan dan cara bertahan hidup. Secara definisi, semua Daedric Prince memiliki sifat yang jahat dan tidak memiliki kapasitas untuk berbuat baik karena mereka tercipta dari aspek Padome. Meskipun begitu, ada beberapa Daedric Prince yang tidak murni jahat. Contohnya adalah Hircine ini. Hircine bisa dibilang bersifat netral, bahkan dianggap baik di beberapa kebudayaan. Sampai di sini dulu bicara kita kali ini. Kita sudah mulai masuk ke pembahasan tentang Daedric Prince. Jadi kita sudah familiar tentang konsep mereka. Masih ada beberapa hal tentang Hircine yang belum kita bahas, karena memang ada beberapa istilah yang masih asing bagi kita. Kita akan kembali ke pembahasan ini di lain waktu. Selanjutnya, mungkin kita akan membahas tentang Daedric Prince lainnya. Kalau kalian ada saran Daedric Prince mana yang menarik untuk dibahas selanjutnya, sampaikan di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Hope you all enjoy it. Until next time. Bye-bye.